memulai kegiatan pada siang hari ini, saya minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih buat ketua kelas. Sebelum kita melanjutkan untuk materi kita pada siang hari ini, saya akan absen untuk mengecek kehadiran masing-masing. Ahmad bin Nastiar, Pak. Anhar, Pak. Aulia, Bilananda, Eca, Fadil Muhammad, Hadir Pak. Firdayanti, Ijriya, Marsya, Muhammad Cesar, Nur Aini, Ridatul Aisyah, Siti Anugrah, Siti Nur Halimah, Tio, Pak. Putri, Vera Yasir, Sakra. Baik, jadi hadir semua ya untuk kegiatan hari ini. Oke, langsung saja. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, tadi sebelum kalian berangkat ke sekolah, terlebih dahulu biasanya kalian sarapan pagi kan? Kira-kira apa tujuan kalian sarapan pagi pada saat sebelum berangkat ke sekolah? Oke, silakan. Karena tubuh membutuhkan energi. Karena tubuh membutuhkan energi. Ada yang lain? Silakan. Mencegah kambuhnya penyakit. Mencegah kambuhnya penyakit. Ada yang lain? Pak. Silakan. Karena lapar, Pak. Karena lapar. Oke. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi sebelum tadi kita berangkat ke sekolah, kalian mau sarapan pagi, tujuannya itu agar supaya kuat kan? Supaya kuat tubuhnya harus memerlukan yang namanya energi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang energi. Energi tidak terbarukan dan baru terbarukan. Nah, kira-kira di sini untuk materi energi tidak terbarukan dan baru terbarukan, kita lihat peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis energi serta mendeskripsikan perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ini tujuan pembelajaran yang pertama yang kita akan capai. Kemudian kita lihat yang kedua, melalui penyelidikan, peserta didik dapat menganalisis masalah sumber energi beserta dampaknya dalam kehidupan masyarakat modern dengan benar. Ini dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kemudian kita lihat sini ada pertanyaan tematik kita berikan. Ada 3. Yang pertama, apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa lampu? Kemudian yang kedua, bagi daerah terpencil yang belum teraliri listrik, bagaimana cara agar kebutuhan energi listrik di daerah tersebut dapat terpenuhi? Dan yang ketiga, dari mana energi yang diperlukan bisa didapatkan? Kira-kira dari 3 pertanyaan ini, ada yang bisa menjawab? Untuk pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa lampu? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan, Naila. Dunia akan gelap, Pak. Dunia akan gelap. Ada yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan. Peralatan listrik tidak akan berguna. Peralatan listrik tidak akan berguna. Oke.
Kemudian untuk yang kedua, bagi daerah terpencil yang belum terlistrik, bagaimana cara agar kebutuhan energi listrik di daerah tersebut dapat terpenuhi? Kira-kira ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan yang nomor 2 ini? Saya Pak Silakan. menggunakan energi alternatif. Oke, ada yang menjawab menggunakan energi alternatif. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, dari mana energi yang diperlukan supaya bisa didapatkan? Oke, silakan. Angin, Oke, ada yang menjawab dari angin. Apalagi? embun, Air. embun, minyak, Apalagi selain daripada itu? minyak bumi, Minyak bumi. gas bumi, Ada gas bumi. Ada batu bara. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk materi tentang energi tak terbarukan dan energi terbarukan, silakan kalian melihat video yang akan saya tampilkan, kemudian kalian coba analisis dari video tersebut. Silakan diperhatikan videonya. Jalan-jalan menuntut listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja? Apakah kita bisa berhenti tiba-tiba gitu aja? Saya tentu aja enggak, karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita akan langsung terganggu. Bahkan pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilkan dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang gak tinggal di tempat ini, kita gak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu, mobil-mobil juga bisa ngisi bensin karena pom bensinnya kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja, karena selama listrik yang berasal dari energi fosil, baterai yang tetap gak akan bisa di-charge. Dan tentu saja itu masih bagian kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil. Oke, ternyata masalah yang dari Instagram mantan yang kalau kita follow kayaknya masalah yang langsung orang. Tapi, apakah Allah bahkan kembali ke sisi sendiri? Itu sebelum ada revolusi industri. Jawaban simpelnya enggak juga, karena temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut itu udah terlanjur panas. Ibaratnya ini adalah kayak air mendidih yang bakal terus manasin udara di sekitarnya walaupun kompornya itu dari mati. Dan sekarang fakta mengejutkannya, bumi udah lebih panas hampir 1 derajat semenjak revolusi industri. Ya, walaupun belum kelihatan banyak, coba bayangin tubuh kita. Kalau suhu tubuh kalian naik 1 derajat aja, kita udah demam. Naik 2 derajat, kita udah masuk rumah sakit. Apalagi kalau panas. Selain itu pun, kalau kita berhenti, karbon yang kita lepas ke atmosfer bakal tetap menyalarin lingkungan. Bahkan sebuah penelitian juga bilang bahwa pencemaran kita bakal bertahan lebih dari 100.000 tahun. Sungguh sangat mengherankan. Walaupun begitu, bukan berarti kita malah putus asa. Kalau kita diamin aja, keadaan di bumi bakal jauh lebih parah. Makanya di negara-negara tadi, kita perlu ubah energi fosil kita ke energi terbarukan. Enggak cuma nurunin emisi karbon, pindah ke energi terbarukan juga bisa ningkatin kesehatan. Fakta mengerikannya, sebuah penelitian bahkan bilang kalau di tahun 2018 lebih dari 8 juta orang meninggal polusi pembakaran energi fosil. Ngerinya itu hampir setara sejak kapan. Sungguh mengerikan.
pastinya setelah itu kita juga dari segi kita. Walaupun semua ini prosesnya sulit, kita bisa mulai dari kita dulu. Mulai pakai kendaraan umum, seperti mari masang tangan sudah dan jangan lupa diri biasa. Tentu aja jalan dari dua ingat buat buruan kembali energi terbarukan. Seperti biasa, terima kasih. Oke. Tadi sudah dilihat ya. Untuk video tadi ada video yang sempat kalian lihat. Dari video tersebut ada yang bisa menganalisis kira-kira apa yang akan terjadi jika sumber energi yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini habis. Contohnya adalah batu bara. Apa yang harus dilakukan kira-kira? Mencari energi. Oke, silakan. Ada yang bisa angkat tangan. Oke, silakan. Mencari energi alternatif yang lain. Oke, jawabannya adalah mencari sumber energi alternatif yang lain. Nah, kita lihat dulu di sini untuk penjelasannya. Yang pertama ada energi terbarukan atau biasa juga disebut sebagai energi konvensional. Artinya diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun, seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan gas alam. Ini ada contohnya. Kalau yang ini namanya apa? Bara. Oke, ini ada contoh batu bara. Kalau ini Minyak bumi. Gas bumi. oke, berupa minyak bumi atau gas bumi atau alam. Ini untuk energi yang tak terbarukan. Kemudian kita lihat kembali ada energi terbarukan. Artinya energi terbarukan itu adalah bentuk energi yang dihasilkan dari sumber daya alam seperti angin, matahari, panas, hujan, bumi, dan air. Ini ada keuntungan energi terbarukan bahwa jumlah pemakai yang besar sehingga telah banyak sumber daya berupa uang, manusia, dan waktu yang dikerahkan untuk mengeksplorasi dan memproduksi sumber energi. Nah, di sini ada sumber energi primer atau konvensional atau biasa juga kita sebut sebagai energi tak terbarukan. Kita lihat di sini. Misalkan produksi minyak dan bumi itu menghasilkan ada yang namanya bensin, kemudian ada solar, kemudian ada LPG, kemudian ada batu bara, gas alam, dan uranium. Kemudian kita lihat sini untuk penggunaannya. Misalkan untuk penggunaan daripada bensin biasanya digunakan untuk transportasi. Kemudian ada solar juga bisa digunakan untuk transportasi atau solar bensin. Kemudian ada LPG bisa digunakan untuk misalkan untuk pemanasan industri, untuk pemanasan. Sama untuk batu bara, gas alam, dan uranium. Uranium ini berupa bahan bakar produksi untuk kelistrikan. Oke, jadi kita lanjut. Nah, di sini ada konsumsi energi. Bisa kalian lihat bahwa konsumsi energi primer berdasarkan sumbernya tahun 2000 persentase sekitar 57%.
50%, sedangkan gas alam sekitar 25%. Kemudian kita lihat kembali, ini ada kerugian daripada energi tidak terbarukan. Kita lihat di sini untuk yang pertama, untuk kerugian energi tidak terbarukan, misalkan bahan bakar fosil yang menghasilkan daripada CO2 atau karbon dioksida dalam proses pembakarannya. Kemudian yang kedua, bahan bakar fosil adalah sumber energi yang tidak terbarukan yang digunakan hari ini tapi tidak dapat diganti lagi hari esok. Artinya jumlahnya sangat terbatas. Nah, kemudian kita lihat keuntungan energi terbarukan. Yang pertama, bahwa energi terbarukan itu ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, energi terbarukan adalah bentuk energi yang terbarukan. Kemudian yang ketiga, ramah lingkungan. Yang keempat, tersedia secara melimpah. Kemudian sumber energi dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma dan memanfaatkan teknologi yang sesuai. Yang keenam, tidak memerlukan perawatan energi. Yang ketujuh, membantu mendorong perekonomian dan menciptakan peluang usaha. Yang kedelapan, lebih murah jika dibandingkan dengan energi konvensional. 9, beberapa energi mudah diaplikasikan di daerah terpencil. Dan 10, mandiri energi, artinya tidak perlu mengimpor bahan bakar fosil dari negara ketiga. Nah, inilah keuntungan daripada penggunaan daripada energi terbarukan. Apalagi di wilayah kita seperti di Indonesia ini, itu sangat banyak sekali sumber-sumber daya yang bisa digunakan, antara lain misalkan sumber daya memanfaatkan tenaga angin yang ada di, kalau di daerah kita yang menggunakan tenaga angin itu ada di Kabupaten Jeneponto dan juga ada di Kabupaten Sidrap. Nah, itu sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga angin. Ini ada kerugian daripada energi terbarukan sini. Selain daripada keuntungannya tadi, ternyata ada juga kerugian daripada energi terbarukan sini. Kita lihat apa saja kerugian daripada energi terbarukan. Yang pertama, biaya awal besar. Artinya dalam pembuatan mesinnya yang akan merubah energi tersebut itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian yang kedua, kehandalan pasokan. Sebagian besar energi terbarukan tergantung dari cuaca. Sebagai contoh kita ambil misalkan pembangkit listrik tenaga surya. Kalau misalkan cuacanya sering hujan, maka itu juga akan berpengaruh. Kemudian yang ketiga, saat ini sebagian besar energi konvensional menghasilkan volume yang lebih banyak. Artinya lebih banyak sekarang masih menggunakan energi yang tak terbarukan. Kemudian yang keempat, ada kurangnya tradisi atau pengalaman energi terbarukan merupakan teknologi yang masih berkembang. Yang kelima, masing-masing energi terbarukan memiliki kekurangan teknis dan sosial sendiri. Nah, selain daripada tadi ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Nah, kemudian ini contoh daripada energi yang memanfaatkan energi terbarukan. Yang nomor satu di sini, ini ada namanya pembangkit biomasa. Yang kedua ada biomasa. Yang ketiga ada fotovoltaik tenaga surya. Dasar kalian lihat kan, pembangkit listrik menggunakan tenaga surya. Yang keempat ini kalau kita ke Makassar banyak kita lihat kalau dia Sidrap menggunakan tenaga angin. Yang kelima menggunakan tenaga air. Nah, ini contoh-contoh daripada pemanfaatan sumber energi terbarukan. Kalau di daerah kita itu masih banyak yang menggunakan seperti misalkan tenaga surya, matahari, dan menggunakan tenaga angin. Kembali. Nah, ini yang pemanfaatan untuk energi surya. Nah, pemanfaatannya adalah melalui matahari. Yang mengatakan bahwa matahari merupakan energi yang luar biasa, di mana terbit setiap hari di berbagai negara, apalagi kita yang ada di Indonesia yang mempunyai iklim tropis.
Kita menggunakan matahari untuk mendefinisikan hal yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk tumbuh. Matahari mempengaruhi cuaca dan mendatangkan angin. Nah, matahari ini atau surya ini dapat memberikan energi. Untuk matahari, sini ada garis berupa radiasi matahari pada siang hari, bahwa radiasi harian disebut waktu puncak matahari. Dalam juga waktu puncak matahari adalah jumlah waktu di mana energi pada tingkat 1 kW per meter pangkat 2 akan memberikan sejumlah dan ekuivalen untuk total energi harian tersebut. Artinya energi matahari ini dapat digunakan sebagai energi terbarukan. Kemudian kita lanjut. Ini pemanfaatan untuk energi matahari tadi. Ada yang digunakan untuk memasak dan juga ada yang digunakan untuk mengeringkan makanan. Kemudian kita lanjut lagi. Ada yang menggunakan tenaga angin. Nah, kita lihat sini. Dalam realita bahwa tenaga angin adalah sekedar bentuk tenaga surya yang dikonversi. Radiasi matahari memanas di berbagai tempat di bumi dengan kecepatan yang berbeda pada siang dan malam hari. Hal ini menyebabkan berbagai bagian atmosfer memanas dalam waktu yang berbeda. Udara panas menaik dan udara yang lebih sejuk tertarik untuk menggantikannya, sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya angin. Nah, ini sumber energi alternatif yang kedua, menggunakan angin. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada berbagai macam tempat. Jadi kalau kita lihat di berbagai daerah, sebenarnya untuk daerah yang bisa ditempati untuk pembangkit listrik tenaga angin itu tidak semuanya cocok digunakan. Jadi ada tempat-tempat khusus yang bisa digunakan untuk memasak tiang atau memasak balik-balik untuk menggerakkan daripada balik-balik tersebut menggunakan tenaga angin. Kita lihat di sini. Yang tempat bagus itu ini grafiknya itu dia konsisten. Kemudian yang tempat buruk itu turbulensinya pada puncak ataupun dasar tebing atau pegunungan. Ini tidak cocok kalau misalkan berada pada dasar tebing atau pegunungan. Kemudian hambatannya itu misalkan daerah bebas dari hambatan kurang lebih berjarak 10 kali tinggi hambatan atau menggunakan toilet yang sangat tinggi. Sehingga makanya untuk tempat yang bagus untuk menaruh daripada baling-baling ini untuk menghasilkan tenaga angin itu harus memiliki turbulensi yang konstan, atau bisa juga kita taruh di tempat-tempat yang tertinggi. Kemudian ini yang sistem energi angin yang digunakan untuk skala rumah tangga biasanya digunakan untuk penerangan atau pencahayaan. Ada untuk menonton TV, ada untuk radio. Sedangkan untuk yang skala pemukiman biasa digunakan untuk menyalakan daripada kulkas, ada untuk pendidikan, untuk listrik, cahaya, ada sistem komunikasi, dan ada juga untuk peralatan penerangan. Sedangkan skala untuk sosial biasanya digunakan untuk pompa irigasi, kemudian ada juga untuk pendinginan dan pembersihan baterai. Nah, itu yang untuk sumber energi terbarukan. Yang ketiga adalah sumber energi angin. Yang keempat kita lihat menggunakan tenaga air atau energi yang menggunakan tenaga air di sini. Kita lihat apa yang dimaksud dengan energi tenaga air. Kita lihat di sini dari kata hidro berarti air. Di sini energi air atau hidro menggunakan lambat aliran air, dia akan tetap mampu menghasilkan sejumlah energi yang besar. Jadi penggunaan air itu juga dapat digunakan sebagai energi alternatif. Dari beberapa macam penjelasan tadi mengenai daripada energi ini, bahwa energi itu ada berapa macam? Tiga. Ada berapa macam secara umum? Ada? Dua. Oke, dari sana silakan. Ada berapa? Dua, Pak. Oke, energi apa?
energi terbarukan dengan energi tidak terbarukan. Oke, ada energi terbarukan dan ada energi tidak terbarukan. Nah, dari tadi penjelasan video yang dan gambar yang saya tampilkan, ada yang bisa menyimpulkan daripada penjelasan tadi tentang energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan angkat tangan yang bisa memberikan kesimpulan. Ada yang bisa? Silakan. Terbarukan itu Pak, energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang tidak terbatas dan tidak habis Pak. Terus kalau yang tidak terbarukan itu energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang prosesnya terbentuk selama ratusan tahun Pak. Jadi Pak, butuh waktu lama untuk supaya bisa lagi dilakukan itu Pak, sumber energinya. Yang dulu namanya. Jadi dari tadi penjelasan yang kita tampilkan dan berdasarkan daripada video dan gambar. Jadi kita di sini dapat melihat bahwa secara umum energi itu ada dua macam. Ada energi tak terbarukan dan ada energi terbarukan. Tadi dari temannya dia menjelaskan bahwa pengertian daripada energi tak terbarukan adalah energi yang didapat daripada mana? Sumber daya dalam proses pembentukan selama ratusan tahun atau ribuan tahun. Oke, artinya membutuhkan waktu jutaan tahun agar bisa terbentuk kembali. Contohnya apa tadi? Minyak bumi. Minyak bumi apa lagi? Batu bara apa lagi? Oke. Kemudian sumber energi yang kedua ada namanya sumber energi terbarukan. Tadi yang dijelaskan temannya apa kira-kira? Penjelasannya tentang energi terbarukan. Ayo. Silakan. Pengertian daripada energi terbarukan apa kira-kira? Energi yang diperoleh dari sumber daya. Silakan. Energi yang diperoleh dari dan tidak pernah habis Pak. Oke. Artinya yang diperoleh dari sumber bumi dan tidak akan pernah habis. Contohnya apa? Air. Apa lagi? Bisa ya? Kita lihat sini sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa energi tak terbarukan adalah energi yang proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Keberadaan energi ini juga sangat terbatas. Oleh karena itu, manusia harus sangat bijak dalam memanfaatkannya. Artinya kalau kita memanfaatkan terus sumber energi tak terbarukan ini lama kelamaan akan habis. Karena dia membutuhkan proses yang agak lama, bahkan membutuhkan waktu sekitar jutaan tahun agar bisa terbentuk kembali. Kemudian yang kedua, ada banyak alasan mengapa energi terbarukan menjadi pilihan, diantaranya relatif tidak mahal, kemudian bersifat netral karbon, kebanyakan tidak menimbulkan polusi, dan semakin mendapat dukungan dari berbagai macam LSM untuk menggantikan produksi energi tidak terbarukan berbasis bahan bakar minyak. Jadi sekarang ini sudah banyak dikembangkan sumber energi terbarukan yang berfungsi untuk menggantikan sumber energi tak terbarukan. Contohnya tadi misalkan ada sumber energi yang menggunakan air, kemudian ada yang menggunakan tenaga surya atau matahari, kemudian ada juga yang menggunakan tenaga angin. Apalagi selain itu ada kira-kira yang bisa jawab? Ada juga jasa juga menggunakan gelombang pasang surut laut. Itu ya. Kemudian di kegiatan selanjutnya di LKPD ini saya akan tadi ada LKPD yang sempat saya berikan. Di situ ada kegiatan yang akan kalian di lembar kerja yang akan kalian lakukan itu mengenai daripada energi terbarukan dan terbarukan. Nanti di LKPD-nya kalian tulis
nama kelompok, kemudian nama pesertanya siapa, kemudian saya beritahu cara pengisiannya. Nanti di LKPD-nya ini saya tadi sudah siapkan kertas manila ini, selain ditempelkan di temannya, ini nanti jawaban ada kertas yang kalian harus tempelkan nanti supaya pada saat presentasi ini yang kalian akan gunakan untuk bahan presentasinya. Sudah jelas? Nah, di situ ada perintah yang harus digunakan. Kita lihat dulu untuk LKPD sebentar yang kalian gunakan. Ini ada potensi awalnya. Bisa kalian lihat ya LKPD-nya tadi yang sudah saya bagikan. Nah, kemudian capaian pembelajaran, ada 7 pembelajaran yang kita capai. Nah, kemudian petunjuk pengerjaan. Di sini petunjuk pengerjaannya nanti kalian mengamati video pembelajaran dan artikel energi terbarukan dan tidak terbarukan. Di situ di LKPD-nya kalian nanti bisa scan barcode yang sudah saya berikan. Ada barcode-nya di situ kan? Ya. Oke, kalian bisa nanti lihat di situ bentuk videonya. Setelah itu kalian diminta untuk menganalisis apa yang menjadi bahan untuk kita kerjakan di LKPD ini. Kemudian kita lihat di sini ada langkah kegiatan. Nah, di sini orientasi masalah. Di sini nanti kalian scan barcode-nya. Ini barcode nanti yang kalian akan scan ada 2. Ada yang menyangkut masalah energi terbarukan, ada yang menyangkut masalah energi tidak terbarukan. Nah, setelah itu kalian membaca artikel. Ada juga artikel yang diberikan di sini. Bisa dilihat kan? Kemudian ada pertanyaan. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Diskusikan bersama kelompokmu apa itu energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Selain di jawabannya dilengkapi di LKPD, nanti juga ditempelkan di kertas yang sudah dibagikan. Bisa paham kan? Kemudian untuk yang kedua, kita tugasnya adalah dari video dan artikel tadi yang sudah kalian lihat, kalian kelompokkan sumber-sumber energi dalam kategori energi terbarukan dan tidak terbarukan. Setelah itu kita lihat yang ketiga. Di sini kalian diminta mendiskusikan bersama kelompokmu apa kelebihan dan kekurangan daripada masing-masing energi terbarukan dan tidak terbarukan. Dan terakhir nanti kalian presentasikan dan membuat kesimpulan. Sudah paham? Oke, jadi sekarang silakan kalian kerjakan LKPD yang tadi sudah saya bagikan. Kemudian jangan lupa scan barcode ya, supaya kalian bisa melihat videonya masing-masing. Oke, silakan. Jadi selain kalian tulis di LKPD, jadi juga nanti kalian taruh di kertas manila itu jawabannya. Oke, silakan. Kerjakan. Atau bisa juga saya bantu di sini untuk menampilkan video. Itu kalau pemerintah yang ada dalam saya bantu putarkan ini. Yang bisa memproduksi energi dengan menghabiskan sumber daya alam dan beberapa jutaan tahun untuk mengembalikannya. Yang terdiri dari sumber energi terbentuk dari dasar makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun lalu. Untuk mendapatkan batu bara diperlukan pembuatan tambang di permukaan bumi dan di bawah tanah. Sebagian besar
listrik kita saat ini meski dapat berbeda gas rumah kaca. Itu karena gas-gas ini menahan panas matahari sehingga terperangkap di dalam atmosfer. Akibatnya suhu bumi menjadi panas untuk berekspresi makhluk hidup jutaan tahun lalu. Minyak bumi ada di bawah lapisan batu bara, sehingga untuk mengambilnya harus melalui proses pembuatan tanah ini dan digunakan sebagai bahan bakar utama beberapa alat transportasi. Aktifkan loncengnya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Apa itu sumber energi terbarukan? Ini nanti yang akan dibaca. Sumber energi terbarukan adalah bumi, angin, air, uap air dari permukaan tinggi ke yang lebih rendah. Sumber energi alat yang disebut panel surya. Panel surya ini bisa menyerap cahaya matahari untuk dimanfaatkan jadi bentuk energi lainnya. Salah satunya adalah listrik. Angin. Kita bisa mengubah angin menjadi bentuk energi lain dengan memanfaatkan teknologi. Panas bumi. Jenis energi yang satu ini asalnya dari dalam bumi yang panas. Teknologi panas bumi atau geothermal biasanya dipasang di dekat gunung berapi yang masih aktif. Biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari bahan organik yang asalnya dari makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan. Biasanya asalnya dari limbah sisa nabati yang tidak terpakai seperti jagung, kopi, atau ikan laut. Hasil pengolahan ini bisa dijadikan bahan bakar menjadi minyak. Gelombang laut. Pasang surut air laut juga bisa menjadi sumber energi terbarukan yang diubah menjadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik dari gelombang laut ini adalah turbin. Turbin pembangkit listrik ini hanya bisa diletakkan di laut yang memiliki ombak besar. Nah, teman-teman, itu dia pengertian sumber energi terbarukan beserta contohnya. Oke, itu tadi ya. Pak. Jadi setelah kalian scan barcode yang ada, tadi muncul video di situ. Kalian coba analisis tentang berdasarkan masalah ini tentang energi terbarukan dan tak terbarukan tersebut. Kemudian juga ada artikel. Artikel di sini ini ada artikelnya. Nah, setelah kalian baca artikel, lihat di sini apa yang harus kalian kerjakan di sini. Kalian lengkapi KPD mengenai energi terbarukan dan energi terbarukan. Di sini ada tahap penjelasan. Kalau yang kedua, ini bisa kalian kelompokkan di sini yang mana termasuk contoh energi terbarukan. Ini contoh energi tidak setelah itu ini kalian melengkapi apa kelebihan dan Kekurangan. silakan setelah itu detailkan ya. Saya akan melihat KPD-nya.
Di sini untuk kolom-kolomnya itu sudah tadi lihat video itu, kemudian sudah lihat artikelnya. Dari video dan artikel itu saja akan menjawab yang pertama, bagaimana itu yang dikembangkan, kemudian yang kedua dikelompokkan, artinya bagaimana langsung nanti juga dilihatkan jangan lupa nanti ya.
sudah selesai semua? Bagaimana, sudah semua? Ya. Oke, sudah semua ya? Pak. Oke, kalau selesai kita persilakan masing-masing kelompok untuk tampil ke depan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan berdasarkan daripada LKPD yang diberikan. Jadi baik, untuk kesempatan pertama kita berikan kepada kelompok 1 untuk tampil. Kelompok 1 silakan ke depan untuk mempresentasikan LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 1 yaitu yang berdasarkan terletak Muhammad Mastiar, 2 Asifah Muhammad, 3 Kedayanti, 4 Juga Widya Ramdhani, 5 Intan, dan yang ke-6 Kesia. Energi tak terbarukan dan terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang melalui proses pembentukan selama ratusan tahun. Apabila energi ini habis, maka memerlukan waktu yang lama untuk dapat menggantikan energi tersebut. Contoh energi ini yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas. Contoh sumber daya energi yang terbarukan ada 6, yaitu yang pertama minyak bumi, dan yang kedua batu bara, yang ketiga gas, yang keempat nuklir, yang kelima uranium, dan yang keenam minyak tanah. Keuntungan tak terbarukan yaitu lebih mudah ditemukan serta stabil untuk memenuhi kebutuhan energi harian. Dan yang kedua, teknologi untuk mengolah energi tak terbarukan sadar, mempan, dan terus berkembang. Adapun kerugian energi tidak terbarukan adalah kekurangan energi tak terbarukan yaitu jumlah terbatas
kurang lemah, kurang ramah lingkungan, atau berpolusi, beracun, dan lain-lain. Energi tak terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang terbatas dan tidak pernah habis. Contoh sumber daya energi terbarukan yaitu matahari, angin, air, panas bumi, biomasa, dan gelombang. Keuntungan energi terbarukan yaitu yang pertama, tersedia melimpah di alam, dan yang kedua, tidak akan pernah habis, dan yang ketiga, ramah lingkungan. Kekurangan energi terbarukan. Sebagian besar sumber energi terbarukan terkendala oleh cuaca serta biaya besar atau investasi yang membutuhkan dana yang cukup banyak. Adapun kesimpulan yang kami buat yaitu energi tak terbarukan adalah energi yang proses pembentukannya sangat lama, keberadaan energi sangat terbatas. Oleh karena itu, manusia harus sangat bijak dalam menggunakan. Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tidak terbatas dan tidak pernah habis. Ada banyak alasan mengapa energi terbarukan menjadi pilihan. Di dalamnya yaitu yang pertama, relatif tidak mahal, dan yang kedua, bersifat netral karbon, dan yang ketiga, kebanyakan tidak menimbulkan polusi, dan yang terakhir yang keempat, semakin mendapatkan dukungan dari berbagai LSM untuk menggantikan solusi energi tidak terbarukan berbatas bahan bakar minyak. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum dari kelompok 1 turun, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1, silakan. Oke, silakan nama ya, kemudian asal kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 atas nama Jula Ananda ingin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kelompok 1, untuk daerah kita energi apa yang cocok untuk digunakan? Oke, mungkin perwakilan dari kelompok 1 bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Energi yang baik digunakan di daerah kita itu seperti tenaga surya, angin, air, dan air. Bagaimana dari kelompok 3? Bapak. Oke, jadi tadi yang sudah dijawab dari kelompok 1, bukan energi yang cocok untuk daerah kita itu misalkan energi menggunakan tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga air. Oke, kita beri kembali aplaus untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 mungkin silakan duduk kembali. Untuk kesempatan selanjutnya kita beri kesempatan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, kami akan menjelaskan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Alam Saputra, Asjifar Bakwa, Muhammad Cesar Akrianto, Naila Suci Ayu, Uraini, dan saya sendiri Rahmat ini. Yang pertama ada pengertian energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tak terbatas dan tidak pernah habis. Dan kedua ada energi terbarukan. Energi yang tak terbarukan
dan panas air laut atau pasang surut air laut. Selanjutnya ada kategori energi tidak terbarukan. Contohnya batu bara, minyak bumi, gas bumi atau gas alam, sumber energi material alam, propane dan uranium. Kekurangan energi terbarukan. Satu, biaya awal besar atau investasi yang membutuhkan dana yang banyak. Dua, sumber energi ini dapat terkendala oleh faktor cuaca. Selanjutnya ada kelebihan energi terbarukan. Sudah digunakan tersedia melimpah di alam karena ramah lingkungan. Dua, perawatan relatif lebih mudah dibanding memanfaatkan energi tak terbarukan. Kelebihan energi tak terbarukan sudah digunakan sejak lama sehingga untuk saat ini dinilai mudah didapatkan, harganya disesuaikan dengan kebutuhan. Kekurangan energi tak terbarukan jumlahnya terbatas, terutama akan lingkungan yang berpotensi berpolusi dan beracun. Selanjutnya ada kesimpulan dari kelompok kami. Kita dapat mengetahui bahwa energi terbarukan adalah energi yang tak terbatas dan tak pernah habis karena energi ini berasal dari alam. Contohnya air, angin, biomasa dan tenaga surya. Sedangkan energi tak terbarukan adalah energi yang proses pembentukannya selama ratusan tahun. Jika energi ini habis, maka membutuhkan waktu yang lama untuk menggantikannya. Contohnya minyak bumi, uranium dan propane. Baik, dari kelompok 2 sudah presentasikan, beri aplaus dulu ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin dipertanyakan untuk kelompok 2, silakan. Saya sebagai dari kelompok 4 ingin bertanya, energi apa yang cocok digunakan untuk mengganti energi yang tidak terbarukan? Energi apa yang cocok digunakan untuk mengganti energi yang tak terbarukan? Energi air, Energi air. angin, biomasa, tenaga surya. Oke, dari kelompok 2 bagaimana? Kelompok 4 sudah diterima jawabannya? Sudah? Oke, jadi beri aplaus dulu ya untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan turun kembali, kita beri kesempatan untuk kelompok. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah sekalian, untuk kesempatan selanjutnya kita beri kesempatan kepada kelompok 3. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang energi terbarukan dan tidak terbarukan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama ada energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tidak pernah habis. Yang kedua, ada energi tidak terbarukan. Energi tidak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang melalui proses pembentukan selama ratusan tahun. Yang ketiga, ada contoh energi terbarukan. Pertama, ada energi matahari, kedua angin, ketiga air, dan keempat panas bumi. Dan yang keempat ada contoh energi tidak terbarukan, yaitu 1 minyak bumi, 2 batu bara, dan 3 gas. Selanjutnya ada kelebihan energi terbarukan. Kelebihan energi terbarukan tidak membuang karbon dioksida, CO2,
Energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tidak terbatas. Contohnya ialah sinar matahari dan angin. Sedangkan tidak terbarukan ialah energi yang diperoleh dari sumber daya alam melalui proses pembentukan. Contohnya gas, alam, minyak bumi, dan batu bara. Sekian dari saya. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, silakan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan. Saya Naila Secari dari kelompok 2 ingin bertanya, energi apa yang cocok dimanfaatkan di daerah kita? Menurut kami, energi yang cocok untuk daerah kita yaitu tenaga air, tenaga surya, dan kincir angin. Gimana? Oke, beri upload untuk kelompok 3. Kita kembali ke tempatnya. Kita lanjutkan itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 ingin membacakan hasil diskusi kami. Kelompok 5 terdiri atas Rihadatul Aisyah, Tasya, Utri, Vera, Siti Andra, dan Zahra Lulinsani. Energi terbarukan dan tak terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tak terbatas dan tidak pernah habis. Contoh dari energi terbarukan yaitu matahari, air, angin, dan panas bumi. Kelebihan dari energi terbarukan yaitu tersedia secara melimpah, lestari tidak akan habis, ramah lingkungan, tidak memerlukan perawatan yang banyak dibandingkan dengan sumber-sumber energi konvensional, dan mengurangi biaya operasi, dan lebih mudah dibandingkan energi konvensional dalam jangka panjang, bebas dari fluktuasi harga pasar terbuka bahan bakar fosil. Kekurangan dari energi terbarukan yaitu biaya awal besar, kehandalan pasokan sebagian besar energi terbarukan tergantung kepada kondisi cuaca. Dan saat ini energi konvensional menghasilkan lebih banyak volume yang bisa digunakan dibandingkan dengan energi terbarukan. Selanjutnya, energi tidak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang melalui proses pembentukan selama ratusan tahun. Contoh energi tidak terbarukan adalah minyak bumi, batu bara, dan gas. Kelebihan energi tak terbarukan yaitu 1. Teknologinya yang sudah mampu dan terus berkembang. 2. Stabil untuk digunakan dalam mencukupi kebutuhan energi sehari-hari. Adapun kekurangan dari energi tak terbarukan yaitu harga bahan bakar fosil fluktuatif. 2. Dalam proses pembakaran, energi tak terbarukan mengalami emisi. 3. Proses ekstraksi bahan bakar fosil dari perut bumi menimbulkan kerusakan lingkungan. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi energi terbarukan dan tak terbarukan adalah untuk menghasilkan energi listrik yang baik dan aman digunakan untuk produk teknologi, maka tegangan yang dihasilkan harus mendekati tetap atau konstan, dihasilkan terus dan stabil. Tegangan listrik dipengaruhi oleh laju angin. Jika laju angin konstan, maka energi listriknya juga konstan dan stabil. Banyak kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
telah mempresentasikan hasil dari KPD. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ada? Saya Pak. Oke, silakan. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustiar dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Energi apa yang cocok digunakan di daerah kita untuk mengganti energi yang ada sekarang? Menurut kami, energi yang cocok untuk sekarang ini adalah energi tenaga air dan tenaga surya. Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah jelas? Jelas Pak. Oke, beri aplaus ya. Kelompok 5 silakan kembali ya. Baik, anak-anak sekalian. Setelah tadi kalian presentasikan LKPD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penulis ini dari kelompok 2 akan memberikan kesimpulan mengenai energi terbarukan dan terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang tak terbatas dan tidak pernah habis karena energi ini berasal dari alam. Sedangkan energi tak terbarukan adalah energi yang proses pembentukannya selama 100 tahun, dan jika energi ini habis maka membutuhkan waktu yang lama untuk menggantikannya. Contoh dari energi terbarukan dapat berupa angin, biomasa, tenaga surya, dan air. Sedangkan contoh dari energi tak terbarukan berupa minyak bumi, uranium, propane. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus ya. Sekarang setelah kalian membuat presentasikan daripada LKPD ini, saya akan memberikan soal evaluasi yang akan kita akan tampilkan supaya wawasan kalian lebih jelas tentang penguasaan konsep tentang apa itu energi terbarukan dan tak terbarukan. Oke, saya akan bagi, ini ada soal evaluasi, saya kalian kerjakan. Silakan dikerja soal evaluasinya. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Di soal evaluasi jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Jadi sini ada soal evaluasi 3 nomor. Dan nomor 1 itu ada perbedaan antara energi terbarukan dan energi terbarukan. Yang kedua, kalian analisis apa keuntungan dan kerugian daripada mengembangkan energi listrik. Yang soal nomor 3 ini kalian analisis di sini, tadi sudah ada di PowerPoint yang seperti ini.
Silakan dikerja oleh evaluasinya. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Di soal evaluasi jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Jadi sini ada soal evaluasi 3 nomor. Yang soal nomor 3 ini kalian analisis di sini, tadi sudah ada di PowerPoint yang sempat ditampilkan. Kecepatan angin rata-rata di suatu tempat setiap tahun. Nah, dari grafik ini berikan analisis mengapa tempat tersebut tepat untuk membangun sebuah ladang angin untuk menghasilkan energi listrik. Dan nomor 1 itu adalah perbedaan antara energi terbarukan dan energi terbarukan. Yang kedua, kalian analisis apa keuntungan dan kerugian daripada mengembangkan energi listrik tenaga surya sebagai alternatif pengganti minyak dan batu bara.
Untuk soal evaluasinya, satu orang dari perwakilan tiap kelompok bisa kumpul ya. Silakan kumpul. Kemudian LKPD-nya juga tadi yang sudah dikerjakan, silakan kumpul ya. Oke, sudah semua? Setiap kelompok sudah kumpul? Baik, tadi kita sudah mempelajari tentang energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Kalian tadi sudah bisa memahami bagaimana bentuk-bentuk daripada energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Sebagai contoh, kalau misalkan nanti energi yang kita gunakan sehari-hari ini contohnya berupa bensin maupun gas bumi akan habis, jadi ada alternatif energi yang digunakan yaitu berupa energi terbarukan. Jadi berhematlah dalam menggunakan energi yang kita gunakan sehari-hari. Nah, dari sini tadi kita sudah pelajarinya tentang energi terbarukan dan terbarukan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk tentang perubahan untuk energi. Jadi setelah mempelajari tadi tentang energi terbarukan dan terbarukan ini, saya minta bagaimana reaksi kalian pada saat kalian mempelajari tentang energi terbarukan dan tak terbarukan ini. Apakah sangat senang, tidak senang, atau kurang senang? Bagaimana? Sangat senang ya. Oke. Jadi demikianlah proses kegiatan belajar kita hari ini tentang energi terbarukan dan tak terbarukan. Jadi ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.